warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini alhamdulillah saya berada di ruang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan kebetulan Pak Kepala Kemenaknya sudah berada di ruangan, Pak Dr. Haji Muhammad Ali SAG. Saya sejak menjadi Ketua Pengadilan Agama Batu Raja ini memang bertekad untuk membangun kebersamaan dan kolaborasi dalam pelayanan hukum yang ada di Kabupaten Oku. Dan alhamdulillah Pak Kepala Kemenak saat ini telah menyambut baik. Silahkan Pak Kemenak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Sekaligus yang pertama selamat datang, yang kedua selamat atas telah dilantik dari wakil ketua kemudian naik jadi ketua. Nah, ini sebuah pencapaian yang luar biasa, kepercayaan pimpinan dan juga anugerah dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kita adalah sesama background sama dulu dari satu, tentunya ya Pengadilan Agama dengan Kementerian Agama itu adalah saudara kandung. Iya. Saudara kandung yang cuma pisah rumah saja. Jadi kalau yang namanya saudara kandung ya tidak akan hilang kemanapun dan dimanapun, mesti tetap saudara kandung. Kemudian secara nasional ya kita sama-sama instansi pemerintah, sama-sama instansi negara, tentu wajib untuk bersama-sama membangun, dan konkret yang lebih kecil untuk wilayah Kabupaten Oku tentunya kita juga bersama-sama untuk memajukan kabupaten ini. Dan juga di bidang keagamaan juga demikian, karena background kita sama, dan antara Kementerian Agama dengan Pengadilan Agama itu napasnya sama. Artinya dalam rangka untuk pembinaan dan penguatan rumah tangga muslim. Jadi penasehatan, kemudian pernikahan itu ada di kita, kemudian perceraian ada di Pengadilan Agama. Yang tentunya kita berharap dengan sinergi yang baik ini, artinya kalau bisa kita berharap memperkecil mungkin seminimal mungkin untuk bisa terjadinya perceraian, tentunya karena syariat itu sebagaimana kita maklum bersama bahwa sesuatu yang boleh tetapi tidak disukai, tidak disukai oleh Allah. Nah, jadi tentunya dengan sinergi ini kami berupaya melalui DIP 4 melakukan penasehatan bimbingan perkawinan, jangan sampai untuk dalam rangka mencegah perceraian. Dan kita juga yakin sebagaimana dari dulu sampai sekarang Pengadilan Agama juga melakukan penasehatan itu dengan mediasi dan lain sebagainya, agar supaya jangan sampai menuju kepada perceraian. Baik, saya sangat senang sekali Pak Kemenak menyampaikan beberapa poin-poin penting, tetapi ada hal yang memang sangat diperlukan antara Pengadilan Agama dengan Kementerian Agama ini berkolaborasi. Ya. Yang pertama terkait pelaksanaan isbat nikah bagi masyarakat Islam yang belum mempunyai buku nikah. Ya. Tentu data itu adanya di Kemenak melalui kuwa dan atau desa-desa. Yang kedua, bagaimana kita menekan angka perkawinan anak yang ada di Kabupaten Oku, ya. Jadi perkara-perkara dispensasi kawin bagaimana bisa ditekan jumlahnya yang selama ini menjadi problem nasional. Tentu Kementerian Agama ini bisa memberikan doktrin atau penasehatan sehingga perkara-perkara dispensasi kawin bisa kita tekan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dengan usia perkawinan itu setidak-tidaknya minimal 19 tahun laki-laki
dan 19 tahun perempuan. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, kami juga berharap untuk bisa berkolaborasi dengan Kemenak itu terkait dengan bagaimana memberikan penyuluhan hukum terpadu. Pemerintah daerah, Kemenak, Pengadilan Agama, Kejaksaan, Kapolres. Ya. Jadi terkait perkara-perkara perdata dan pidana itu wewenang Kejaksaan, Kapolres, Pengadilan Negeri, tapi terkait dengan kewenangan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama ini terkait bagaimana mengkondisikan tanah wakaf sesuai aturan yang berlaku. Kemudian penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama ketika terjadi masalah di lapangan. Karena itu saya sangat merasa bangga dengan Pak Dr. Muhammad Ali sebagai Kepala Kementerian Agama dengan adanya kolaborasi seperti ini. Oke, mungkin itu Pak Kepala. Ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya bisa bersilaturahmi. Oke, gitu. Saya jawab sedikit mungkin. Terima kasih. Jadi dalam rangka untuk pencegahan itu kita di Kementerian Agama sudah melakukan langkah-langkah bimbingan perkawinan. Kalau dulu kan ada bimbingan perkawinan saja ya. Jadi kalau dulu kan khusus calon pengantin, penasihatan menjelang nikah, kemudian bimbingan penasihatan perkawinan yang rumah tangga bermasalah begitu. Nah sekarang kita punya program yang pertama itu bimbingan perkawinan, artinya pencegahan pernikahan dini itu dilakukan di anak-anak usia sekolah. Jadi di SMA, SMK, kemudian madrasah aliyah itu sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua nanti dilanjutkan dengan khusus calon pengantin, penasihatan sebelum pernikahan. Kemudian yang ketiga kita pusaka sakinah. Jadi penasihatan kepada keluarga-keluarga yang baru nikah 1 sampai 5 tahun itu diadakan pembinaan. Kemudian juga dalam rangka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita laksanakan bimbingan perkawinan dan juga konsultasi BP4 yang bagi keluarga-keluarga bermasalah. Kemudian masalah penyuluhan hukum tentu kami sangat sambut baik. Jadi kemarin kita kan baru MOU masalah wakaf ya. Jadi di situ Kejaksaan, pemerintah daerah, BPN, kemudian dengan Kemenak. Nah, tentu ke depan lebih bagus lagi kalau dimasukkan untuk dengan Pengadilan Agama nanti persidangan itu kan. Termasuk juga mungkin di dalam penyuluhan hukum yang perlu kita tadi kan kami baru di usia sekolah nih di SMA, SMK, MAN, MA. Mungkin bisa nanti secara umum yang difasilitasi dengan Pemda. Jadi Pemda juga kan punya program sosialisasi jaksa masuk sekolah begitu kan, bersama-sama dengan Pemda bisa kita garap nanti itu. Kemudian yang yang terakhir tadi apa? Isbat nikah. Yang isbat alhamdulillah selama ini sudah jalan dan kita menyiapkan pelaksanaan selama ini kan di KUA sudah jalan sinergi antara Kemenak dengan Pengadilan Agama, OKU sudah baik, sudah sekian tahun ini jalan alhamdulillah. Masalah terakhir mungkin juga